Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Arif. Kalau kita lihat mobil ini mulus ya dari kejauhan. Tapi coba kalau kita perhatikan lebih dekat, ya ternyata ada cacat di pintu bagian belakang, ada goresan dan cukup dalam. Hari ini saya mengundang seorang tukang cat yang senior dan bisa dipanggil untuk memperbaiki masalah ini di rumah. Jadi namanya Sinten? Pak Gunali. Pak Gunali, jadi sudah berapa tahun ini? Udah lama mulai lulus SMA. Ya, Berarti berapa puluh tahun? ya sekarang umur 55 tinggal ngalik naik. Lebih dari 35 tahun. Iya, lebih 35 saya mulai lulus SMA. Sebelumnya ikut bengkel mana? Ya, Awal mulanya di bengkel mana? saya ikut Mas itu KKIP, jadi keluar masuk bengkel. Di Mas, Imer, terus di mana-mana udah. Khusus selama ini pegang body repair. Iya, cuma body repair. Kesulitan itu apa sih yang paling susah itu? Biasanya paling susah cuma cuaca aja. Cuaca kena cuaca. Cuaca sama kalau biasa cat itu mobil udah dikasih cat biasa, cat NC, dikasih cat PU, bakar atau open itu ngangkat. Jadi harus pakai PU terus, nggak usah, jangan pakai yang NC yang biasa. Bilangnya ekstrimnya itu yang murahan gitu, jangan nanti pengkorok. Iya Pak. Iya Pak Gunali, selamat bekerja ya. Iya ya. Ya, teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunali tentang jenis cat. Yang jelas kita menggunakan cat poliuretan ya, atau PU yang tadi dimaksud. Dan saat ini sedang dimulai persiapan untuk pendebulan. Jadi dilakukan penggosokan dengan kertas gosok yang agak kasar. Ya, yang grade 100 informasinya. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Gunali bahwa untuk mobil pribadi sih kebanyakan menggunakan cat PU, bukan cat NC atau nitroselulose. Kalau kita cari informasi di Google, cat NC kebanyakan digunakan untuk mobil-mobil niaga. Sementara untuk mobil-mobil pribadi menggunakan cat poliuretan. Cat PU sendiri merupakan cat mahal dan sering disebut dengan cat oven karena proses pengeringannya memakai oven. Tanpa teknik oven akan makan waktu yang lebih lama, kurang lebih 24 jam. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sementara kalau menggunakan oven hanya butuh waktu sekitar 60 menit saja. Tapi memang dia punya banyak kelebihan dibandingkan dengan cat NC. Di antaranya daya kilatnya lebih bagus, daya tutupnya keras, tahan lama, dan lebih tahan terhadap goresan. Iya. Bisa diundah. Hampir semua. Gitu ya. Iya. Aku nyadari. Ya kena imbasnya juga. Ya kena imbas sih. Ya mana ya, memangnya kenyataan ini ngono. Ini dilepas enggak nih? Itu Nanti diberikan balik bisa kalau ini. Nggak dilepas ya, disolasi aja. bisa diisolasi lagi. Iya, disolasi rapat bisa. Ya, Nggak usah dilepas berarti ya. Kan orinya kan ini. Iya. Nah, kalau orinya sama nggak orinya, kuatan ori. Tak omongin dulu sampean. Iya. Walaupun pakai 3M, ya itu nggak kuat, nggak kayak ori. Iya. Mau dilepas dulu ya. Dilepas lah. Ya dipakai ngesel tadi pak. Ini pak. Kalau nggak ngesel biasa hilang pak, cuma disabun. Kalau ngesel hilang. Ini apa ini? Oh ini dalam ya. Kok aneh gitu. Loh. Wah lucu ini. Benar. Saya kelihatan sekarang ini pak. Tahu pak? Ketok ya. Ini kependem ini pak. Pak Gunali menggunakan care set dari 3M untuk membersihkan permukaan bodi dari noda-noda yang menempel. Semoga nggak hujan ini. Cuacanya bisa berubah sewaktu-waktu. Yo nggak ada prediksi pak ya. Saiki ketok panas, tiba-tiba rot moro-moro mendung hujan. Nah, proses untuk pembersihan dan penggosokan sudah selesai teman. Ada 3 titik yang akan dilakukan pendembulan sekarang. Tentu pendembulan dilakukan setipis mungkin. Ini pelatih kena ya, dalam kan. Ya.
pelatih sampai cacat ini, bukan catnya saja. Kayak ketok kena senggol ya. Iya, pelatih sampai dalam itu, asli pelatih itu. Tapi nggak ada dempul ya toh, masih. Nggak ada. Jadi kayak Ya, kena barusan senggol tapi ini. Barusan ini pelatih memang itu. Memang nggak pelatih nggak kena tak gosok itu aja. di ngecat sak panel berapa Pak rata-rata? Minim paling 500 satu panel, 550. Ini kan kena lebih karena jenis cat apa Pak kemarin? Catnya itu seralik, cat seralik. Seralik. Cat ada 3, solid, metalik, seralik. Yang keluaran baru seralik. Apa bedanya sama metalik? Metalik itu gramnya kelihatan, walaupun nggak kena mata. Tapi kalau seralik nggak kelihatan, nggak biasa. Begitu keluar di cahaya, itu kecil, Cilik, ya? gramnya kecil. Gramnya yang kecil, bukan kalau metalik kan besar. Kalau seralik kecil gramnya. Jadi nggak kayak metalik, kayak solid. Tapi begitu keluar kelihatan lembut ya. dia. Hampir menyerupai mutiara. Kayak mutiara. Hampir menyerupai mutiara. Ya. Siram satu body, Pak Gun rata-rata kena berapa? Ya, lihat kondisi Pak. Nah, kalau Ya rata-rata ya lah. rata-rata ya paling 6 gitu aja Pak. Dengan 6 ya. Oke. 6 dengan 6. Jadi harganya ekonomis ya Pak ya. Iya. Ruangan oven kan gini, ruangan oven itu nggak ada debu Pak. Nggak ada debu. Jadi begitu ngecat kesedot sama blower itu aja. Itu kelebihannya. Kelebihannya ruangan oven. Oke. Tapi hasilnya lainnya tidak ada beda ya? Nggak ada. Tetap semua sama. Walaupun banyak open di kerjakan di luar gini ya bisa. Semua sama. Sama. Oke, teman, sambil menunggu keringnya dempul, maka dilakukan ya proses penutupan dari bagian-bagian yang tidak dicat, sehingga ketika proses pengecatan berlangsung, maka bagian yang lain tidak terkena noda cat. Ini 2:1. 2 itu apa? 2,5. 2,5 itu apa? Ya. Antara thinner sama pernis. Oh, perbandingannya. Cat juga gitu, mama nggak pakai pernis, ya perbandingan gitu. Cat 1, thinnernya 2. Gitu. Kalau udah pakai pernis gini, catnya walaupun halus sama nggak masalah. Cat ini kan cat tadi halus kan, tipis kan. Yang tebel kan ininya pernis. Kan kelihatan tadi saya gosok pernis hilang langsung hilang kan. Tipis catnya. Pernisnya yang tebel. Kecuali kalau nggak pakai pernis, perbandingan catnya harus tebel. Ilmu dari Ya teman-teman, Pak Gunali tadi menerangkan perbandingan antara cat dan vernis yang diaplikasikan di bodi mobil ini. Nah sekarang kita masuk ke tahap penggosokan kembali di area yang tadi telah dilakukan pendempulan menggunakan kertas gosok yang sedikit lebih halus, yaitu di grade 500. Itu ya, yang kedua ini ya. Ini Epoksi. Ya, ini pengganti epoksi. Sekarang sempurna. Ini. Yang agak kasaran, aku nggak mau Pak, nggak mau ya apa. Takutnya nggak senyawa. Nanti gak kuat jadi aku mending korban bahanku yang walaupun mahal buat dasaran itu aku Pak. Aku nggak mau Jadi bahan dasarnya langsung jadi sama, finishingnya sama ya. dari begitu rusak sekalian dibenakno gitu Pak. Aku nggak mau epoksian, mau murah kan Pak. Ini aja ada gini padahal nggak gini, tetap tak dasari padahal aku dicat jadi bisa, aku nggak mau. Sekarang masuk ke tahap pengecatan dasar, dan sebagaimana diterangkan oleh Pak Gun, beliau menggunakan bahan yang sama dengan cat untuk finishing. Di sisi lain semestinya bisa menggunakan epoksi atau cat yang lebih murah untuk melakukan cat dasar ini, tapi beliau memilih untuk menggunakan bahan yang sama dengan cat untuk finishing.
satu lagi Pak, cat kalau piu ya itu kalau dicatkan nggak gila, yang ngedok. Kalau cat piu, kalau MC dicatkan gini langsung gila. Itu ciri dari catnya. Terus umpama sama nggak pernah uang ya. Catnya gitu Pak, sama dulu jadi mau lah dicat ini gila, jadi dia bukan piu. Itu jatuh dibujui Pak. Ya, ini ilmu yang berharga saya dapat dari Pak Gun, bahwa ciri dari cat piu ketika diaplikasikan dia tidak langsung glossy ya. Dia tetap ngedoff seperti ini. Betul ya Allah. Tidak goceng, tapi rata, kita dapat rata. Merah, tapi ditosir itu. Insya Allah sama. Piu Pak. Ya, Pakai piu. piu ya. Bukan NC lo, piu. Standar tinggi. Standar tinggi. Ini hair thinnernya pengering. Nah, 745 Dicampur sama itu tadi. Iya. Ini perbandingan yang saya omongkan tadi. Kalau ingin agak kerasan, agak banyak. Cuma kalau keras dia bintik-bintik. Tahapannya apa ini? Dicat dulu, Setelah cat cat. dasar, dasarnya digosok lagi sampai dia benar-benar nutup, shift, baru cat naik, habis cat naik, pernis naik, udah finishing itu namanya udah selesai. Ini insya Allah nggak mulo, tapi udah dikasih apa tadi lesonal pasta. Nah, furnace itu bentuknya apa Pak? Air kayak cair, air kayak air, nggak ada warna putih, kayak air persis. Ya, metal juga gitu. Habis dicat, gramnya nanti timbulnya itu dari pernis, dari kulit Waktu lagi. di furnace itu baru muncul gram itu. Baru itu keluar. Semua cat gitu. Kalau solid apa NC apa solid dia tetap nggak ada gramnya, cuma lebih kilat. Gitu. Juga dia sebagai pelindung cat. Pelindung cat. Jadi mau kegores nggak kegores warnanya, kegores clear. Tadi mau madu berat dipoles hilang. Gitu Pak. Acrylic untuk finishing pakai piu. Gitu, Ini yang ini ya, ini yang piu ya. Iya, ini piu. Jadi itu yang akrilik. Asphyxia. Oh, asphyxia. Ya, yang tadi pada saya ini Ini akrilik. Iya, agak cairan ditambahin. Perbandingannya? Kalau ini tergantung, kalau ini tipis saja nggak apa-apa, cat kan. Lah jaraknya tadi nyemprot itu? Terserah. Oh, Terserah kalau ini. kalau Bukan jarak finishing, iya, nggak ada 20 jarak. cm, 15 cm. Ini tergantung dari penutupan apa enggak nutupi. Agak kasar, ini kan agak kasar. Agak kasar. Nanti diselek lagi. Macam-macam. Sebelum proses pengecatan terakhir, maka dilakukan penggosokan lagi menggunakan kertas gosok yang halus kali ini dengan grade 1000. Warna apa paling susah Pak Gun selama nangani cat ya Pak? Warna paling susah itu biasa emas itu Pak, apa? Gold. Itu kadang-kadang kehitaman, Ya. gosok kebanyakan. Jadi Banyak dari apa- urutan apa- warna, gold paling susah. Paling susah. Yang kedua, Yang kedua mutiara, hampir tapi nggak ada Putih sekarang mutiara. Nah, kalau gold itu kebanyakan ke hitam-hitaman, hitam. ya. Terus apa lagi? Merah? Enggak ada. Merah gak masalah. Semua sama, nggak ada. Itu gak terlalu sulit ya Pak ya. Enggak. Di Yang mana lama gold tok dan itu. putih mutiara. Iya, itu yang sambungannya nggak bisa nyamar. Warna-warna di luar itu tidak ada Semua masalah. sama, iya. Sama semua. Terus silver, tapi susah-susah gampang silver. Oh, silver susah gampang. Ya kayak hampir menyerupai gold itu, silver itu. Kadang-kadang kehitaman, gosok-gosok Pak. Masalah apa? Dia nggak ada warna, ambil gramnya kalau silver itu. Ambil gram. Kalau warna hitam ya apa Pak? Kan ini warna, bukan nggak ada gram, nggak ada apa. Kalau silver itu gram, nggak ada warnanya. Kayak minyak, makanya agak susah kalau silver. Ya, pinter-pinter yang tukang mixing biasa Pak. Kalau nge-fusing ini gampang aja, ono dicekno. Biasanya komplain itu emas itu gold itu sama silver. Benar-benar nggak kelihatan hasilnya tadi. Ya
Biasa dulu nggak ada halus ya. Tapi nggak kelihatan yang kata tadi. Ini lah kata dari. Betul. Betul, Pak. Kurang putih ini enggak. Oke, kita masuk ke pengecatan yang terakhir sekarang ini. Nanti pulang lagi. Proses pengecatan sudah selesai, teman-teman. Ini hasilnya. Ya, warnanya hitam doff. Nah, yang ini. Ambil thinner. Iya. Ini dua. Dua. Ini yang keras ini. Tambah akrilik. Ini supaya nggak terlalu apa itu gelewer. Ini apa? Ini yang Akrilik ini. akrilik. Akrilik. Ini yang Satu dua segini. Satu dua. Jenisnya jenis piu. Thinner piu. bener biu. Jenis. Kalau ini jenisnya akrilik, thinner akrilik. Yang itu aspisial. Jadi nggak pernah pakai thinner sing ya amit ya kayak orang-orang anu. Enggak. Ini kan kumal. Ini kan nggak bisa apa-apa, nggak boleh cinta apa udah. Kotoran-kotoran nggak bisa apa-apa. Kalau ini masih bisa dibunuh. Ini yang aromanya yang gerak ya, Pak. Asli, Pak. Sekarang akan dilakukan proses varnish atau clear sebelum cat mengering. Tuh ya, nanti lagi. Dalam proses clear ini, warna hitam yang sebelumnya doff akan berubah menjadi glossy. Dan ini adalah tahap terakhir dari proses pengecatan secara keseluruhan. Kita akan lihat ya teman-teman hasilnya seperti apa. Proses clear ini dilakukan beberapa kali sampai warna hitam dan kilaunya itu benar-benar timbul. Kalau perbandingan kalau cat ori gini, jeruk ori 1:2. Tapi kalau minta halus buat mobil klasik 1:4. Tapi kalau bikin juweruk nemen 1,5 atau 1,1 kuat juweruk. Kali ini kan orinya 1:2. Jeruknya ya kayak gini. Ya. Oke. Ya, ini hasil setelah dilakukan varnish atau clear. Akhirnya rangkaian proses pengecatan sudah selesai. Ya, kurang lebih 4,5 jam, teman. Kita akan lakukan pemolesan setelah benar-benar mengering. Dan untuk itu diperlukan waktu 1 kali 24 jam. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.